Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jeki dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 dengan NPM 1901081087. Kali ini Anissa akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 4. Assalamualaikum anak-anak. Jadi, kali ini Ibu akan sebelum kita memulai pelajaran, kita alangkah baiknya absen dulu ya. Baik, yang pertama Mahyuni, Efri Mahara. Kemudian setelah itu karena sudah lengkap semuanya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baca doa selesai. Baiklah, setelah baca doa, kita akan memasuki materi yang pertama. Karena kalian sudah kelas 4 SD, maka kalian akan mempelajari tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan video tentang keanekaragaman budaya. Sebelumnya, Ibu akan mundur ke belakang untuk agar memudahkan kalian untuk melihat video di ini. Di masing-masing pulau inilah terdapat banyak keragaman budaya Indonesia. Di antaranya keragaman agama, keragaman suku bangsa, adat, lagu daerah, keragaman makanan khas, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik, keragaman tarian daerah, keragaman agama di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Kristen Protestan, agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen Katolik, dan agama Buddha. Keragaman budaya di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki keragaman budaya, yaitu rumah adat yang bernama Rumah Kandang. Adapun suku yang ada di Sumatera Barat antara lain suku Minang, suku Sikumbang, suku Kuci, dan suku Sanyang. Suku Riau. Keragaman budaya di Riau. Riau memiliki keragaman budaya, yaitu rumah adat yang bernama Rumah Selaso Jatuh Kembar. Adapun suku yang ada di Riau antara lain suku Riau, suku Akit, suku Sakai, dan suku Laut. Makanan tradisional. Nah, dari video yang kita saksikan tadi, siapa di antara anak-anak semua yang bisa menyimpulkan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia? Ya, silahkan. Silakan Mahyuni. Ya, pintar sekali. Oke, Ibu akan menambahkan keanekaragaman adalah hal-hal yang beragam. Jadi tidak hanya diisi oleh satu ataupun dua jenis saja dalam kebudayaan itu. Contohnya seperti dalam agama, dalam kepercayaan misalnya. Keanekaragaman berarti bermacam-macam. Misalnya seperti agama Islam, Hindu, Kristen, dan lain-lain. Seperti yang telah kalian saksikan tadi kan? Oke, baiklah. Tadi kan kita sudah membahas tentang keanekaragaman agama. Selanjutnya ada juga keanekaragaman baik dari bentuk suku. Misalnya dari contoh kita dalam kelas ini. Siapa yang di sini suku Gayo? Ada 5 orang. Kemudian siapa yang suku Jawa? Ya, ada yang suku Batak? Ada. Oke. Jadi dalam kelas ini juga berarti adanya keanekaragaman suku. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena di dalam kelas ini kita juga mempunyai suku Gayo, suku Jawa, dan suku Batak. Itu merupakan salah satu keanekaragaman ya anak-anak. Anak-anak, tadi kan kita setelah membahas tentang keanekaragaman suku bangsa. Selanjutnya materi ini yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian semua yang tahu arti hak? Ya, silahkan Efri. Baik, benar jawabannya. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke, selanjutnya kewajiban. Siapa yang tahu? Ya, Mahyuni, silahkan. Ya, pintar sekali. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, kalau hak
yang harus kita dapatkan, maka kewajiban yang harus kita lakukan. Istilahnya seperti ini. Kalau kalian ingin diberi jajan sama orang tua, berarti kalian harus pintar membantu orang tua dahulu, gitu ya. Jadi kewajiban kalian membantu orang tua, sedangkan hak kalian yaitu mendapatkan uang jajan dari orang tua, gitu. Jadi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak, ya. Hak warga negara yaitu kita harus mendapatkan perlindungan dari negara ini. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak ada yang istilahnya pilih kasih terhadap siapa yang kaya berarti dia yang dilindungi, dan siapa yang miskin dia aja yang masuk penjara, misalnya seperti itu, ya. Kemudian tentang kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban apa tadi? Ya, pintar. Hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi sebagai warga negara, jika kita mau dilindungi sama negara, kita juga harus membela negara apabila negara dalam ancaman, misalnya dalam penjajahan ataupun apapun. Yang kedua yaitu kita harus ikut serta dalam mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu akan tanya sekarang, siapa di antara kalian semua yang mengetahui hak dari warga negara? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Hak kita sebagai warga negara salah satunya yaitu mendapatkan pendidikan. Seperti kalian sekolah sekarang, itu merupakan hak kalian sebagai warga negara. Kemudian kalian mendapatkan fasilitas kesehatan, ya, pintar sekali. Kemudian setelah itu, kalau kalian ingin mendapatkan hak, kalian tidak boleh lupa tentang kewajiban kalian sebagai warga negara. Jadi, siapa yang mengetahui tambahan dari yang telah Ibu sampaikan tadi tentang kewajiban sebagai warga negara? Ya, pintar sekali. Jadi, kita juga sebagai warga negara tidak boleh lupa tentang membayar pajak, terus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kan? Karena apa? Karena jika kita mau menjadi warga negara yang baik, berarti kita harus mendahului kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara sebelum kita menuntut hak-hak kita sebagai warga negara, gitu. Jadi setelah kita mempelajari tentang hak dan kewajiban ini, kita selaku warga negara tidak boleh lalai tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau kalian mengerti. Menurut waktu kita telah habis ya, waktu pelajaran kita. Kali ini kita akan menutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Membaca doa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mendengarkan penjelasan Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pemaparan saya tentang proses belajar mengajar di kelas 4 tentang keanekaragaman suku budaya di Indonesia dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.